Shalom jemaat GBI Sungai Yordan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua di sini menghampiri Tuhan, datang sama Tuhan atas dasar kerinduan sama Tuhan. Amin. Atas dasar kita mencintai Tuhan. Amin. Amin. Yang bersuka cita di dalam Tuhan, coba dong saya mau lihat lambaikan tangannya. Sebagai respon kita sama Tuhan, berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Apapun musim hidup kita, saat kita di atas atau kita di bawah, saudaraku, jalan yang paling utama yang harus kita tempuh adalah mencari hadirat Tuhan. Amin. Amin. Seperti pemazmur mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranmu. Saudaraku, mungkin saat hari ini kita berada di bawah titik nadir kita. Tetapi percayalah saudaraku, saat kita mencari Tuhan dan Dia akan menemukan kita dan melepaskan segala kegentaran kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam doa saudaraku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, yang luar biasa baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa duduk di tempat ini. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau hari ini Tuhan adalah satu kemurahan yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak pernah putus dalam hidup kami. Terima kasih buat jawaban-jawaban doa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan satu hari lagi buat hidup kami. Terlampau ajaib dan terlampau besar Engkau Yesus dalam hidup kami. Bapa Surgawi, saat ini kami mau buka hati kami lebar-lebar di hadapan-Mu Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau Yesus. Kami haus akan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, saat kami menyatakan kerinduan kami kepada Engkau Tuhan, Kau turun tangan buat setiap kami. Kau menjamah setiap kami Tuhan satu persatu tanpa terkecuali hari ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Mujizat-Mu ada di tempat ini. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Kami percaya. Kami serahkan Tuhan kebaktian kami. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. 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 Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan satu kerinduan. Menyembah Engkau. Meninggikan Engkau Yesus Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Dengan penuh kasih sayang
biarkan Tuhan aku menyembah. Berikan dia tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah, biarkanlah, amin, ku menyembah. Naikkan pujianmu hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Ini sembah kami Yesus Tuhan, ini sembah kami Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu sembah Dia, saudaraku. Naikkan mazmurmu hanya bagi Dia. Yesus, Engkau yang layak, Yesus, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Oh, haleluya. Dan puji namamu, dan puji namamu. Engkau ajaib, Engkau mulia, layak disembah. Yesus Tuhan. Ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan, ini kerinduan kami di hadapan-Mu Yesus. Angkat suaramu, katakan, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku
menyembah. Semuanya saya jemput bangkit berdiri. Oh, ku menyembah. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah. Oh, ku menyembah, memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah. Walau tak dengan puisi yang indah, ungkapkan kerinduanmu saat ini kepada Dia. Ini adalah waktu yang indah dalam hadirat-Nya. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Yes. Kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Saya mau jemaat saja katakan, biarkanlah dengan segenap hatimu, dengan segenap kerinduanmu kepada Dia. Ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau terlampau baik dalam hidup kami. Engkau Yesus. Yes, amin. Segenap hatimu, biarkanlah ku menyembah. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Berikan Tuhan Yesus tepuk tanganmu yang luar biasa. Haleluya. Sembah Yesus Tuhan, naikkan pujianmu hanya bagi Dia, hanya bagi Yesus Tuhan. Sebab Dialah yang layak disembah, sebab Yesuslah yang layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Rakana mana sikia rakara bada 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 siara bada bada sikia rakana nana mo ya rakara bada se ya rakara mana sikia rakara bada 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 bada. Haleluya, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Yesus.
ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku. Yes Lord, inilah hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Inilah persembahanku di hadapan-Mu. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, katakan sama-sama bahwa aku erat di hadirat-Mu Tuhan. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau. Keluarkan suaramu di hadapan Dia hari ini dengan kerinduanmu. Yesus, hanya Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Katakan, ku membawa hidupku di hadapan-Mu Bapa. Yes, inilah persembahanku di hadapan-Mu Bapa. Amin. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita lebih lagi. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita lebih lagi. Katakan haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lebih lagi katakan sujud di altarnya. Ku bawa
ubahkanku, Dia ubah hidupku. Oh, baluri hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atas. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap bersorak hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan amin. Bisa lebih keras katakan amin. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Tuhan kita. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, mari bagikan sukacitamu kepada sampingmu, kepada belakangmu, kepada kiri kananmu. Semua katakan Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Amin. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama angkat tanganmu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Semua sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Semuanya tepuk tangan di atas kepala kita hanya buat Tuhan. Hanya Engkau layak disembah dan dipuji Tuhan Yesus. Semua katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jemaat saja katakan haleluya. Yeah. Woo.
Ini sukacita kami di hadapan-Mu Tuhan. Wow. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bisa lebih lagi dong tepuk tangannya buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Yesus Tuhan Raja pemenang atas hidup kita. Amin. Amin. Perbuatannya ajaib dan perkasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan lebih keras amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yeay. Hanya Engkau Yesus Raja pemenang. Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Amin. Surga bumi bersorak. Hanya Tuhan Yesus Raja pemenang. Amin. Sama-sama katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi ditinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Semua Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan kita. Amin. Hanya Engkau Yesus Tuhan Raja pemenang. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa dalam hidup kami Tuhan. Inilah yang kami percaya. Katakan. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Katakan seluruh bumi. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Semua Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan,
surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Ini sorak-sorai kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara, satu suara kami nyatakan, oh, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja. Semua bertepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Wow. Kami bersorak Tuhan. Lebih lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan, lebih lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Ini saatnya kami duduk diam buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu lah yang menguatkan hidup kami. Firman-Mu ya Tuhan yang merubah hidup kami Bapa.
Inilah yang kami percayai di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan hidup kami hanya di dalam firman-Mu Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang kita percaya. Sama-sama katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Inilah yang kami percayai Tuhan di dalam hidup kami. Walau saat ini kami belum melihat Tuhan, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau Yesuslah yang memberikan kami hidup. Engkaulah Yesus yang memberikan kami jalan keluar. Terima kasih buat anugerah-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Sama-sama katakan aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sambil bangkit berdiri. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Tiada berubah selamanya dalam hidup kami. Yang sepakat sama-sama angkat tanganmu, katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, amin, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, namun karena firman tiada pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Namun karena firman-Mu Tuhan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Dan firman Tuhan akan tinggal tetap di hidup kami. Kami percaya dunia boleh berlalu, hal yang buruk boleh terjadi dalam dunia kami, tapi kami yang punya Yesus tidak akan pernah berkekurangan. Kami yang punya Yesus tidak akan pernah merasa sendirian, karena kami tahu sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, gadamu tongkatmu yang menyertai setiap kami. Dan kami mau rest di dalam hadirat Tuhan, kami mau diam di dalam hadirat Tuhan, menyadari Tuhan, hari ini Tuhan, kami butuh Tuhan di hari-hari yang jahat ini. Kami tahu dunia berjalan sedang menuju dalam kehancuran. Tapi karena kami bukan berasal dari dunia ini, kami tahu Tuhan telah menyediakan satu tempat yang indah untuk setiap kami. Tuhan telah menyediakan sesuatu yang indah untuk setiap kami. Dan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan adalah jaminan untuk setiap kami orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus, semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari izinkan saya menyapa setiap generasi yang ada di gereja ini. Shalom Opa Oma. Ini Opa Oma loh. Ibu-ibu jangan jawab dulu ya, Bapak-bapak juga jangan jawab dulu. Shalom Opa Oma. Haleluya, saya senang mendengar suara Opa Oma. Shalom Bapak-bapak. Keuangan aman Bapak-bapak? Kerjaan aman? Aman, haleluya. Shalom Ibu-ibu. Itu pasti uang dapurnya bertambah tahun ini. Haleluya. Haleluya. Shalom anak-anak muda. Ini Bapak-bapak ada yang shalom juga, suaranya berat banget soalnya tadi kan. Haleluya, shalom buat Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat gereja GB Sungai Yordan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, haleluya. Pagi hari ini sebelum saya memulai khotbah saya di pagi hari ini, izinkan saya mewakili mungkin izin atas Pak Ketua Holy Party. Izin ya, menyampaikan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mensupport acara kita. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat gereja kita, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kemarin acara kita Holy Party berjalan dengan lancar dan dihadiri 170 anak-anak muda, haleluya. Kita berdoa di tahun-tahun ke depan ada 5.000 anak-anak muda, amin. Haleluya, amin ya, saya curiga itu setengah hati itu. Kita percaya tahun depan lebih besar lagi, amin. Amin, ya jadi artinya Bapak Ibu juga support ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita belajar banyak hal dan saya bersyukur ada di gereja yang luar biasa di GB Sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita belajar kekosongan, loneliness, tentang lonely. Bahwa sebenarnya kesepian itu bukan hanya bagi anak-anak muda loh. Ada Bapak Ibu yang sudah menikah juga di tengah-tengah yang hidup yang ramai, rupanya juga merasakan kesepian.
Lalu di sesi yang kedua kita ada bicara tentang self acceptance, dan untuk pertama kalinya kita punya narasumber, salah satunya dari sahabat tunarungu. Kasih tepuk tangan yang meriah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kemarin juga ada kesaksian tambahan dari Cienigo yang memberkati anak-anak muda, puji nama Tuhan. Haleluya, Tuhan baik Bapak Ibu Saudara. Sesi ketiga ada restoring heart, dan banyak terjadi Bapak Ibu Saudara pemulihan. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara, oh ini gak relate buat saya, gak relate bagi saya yang mungkin usianya dewasa muda. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara korbankan bagi gereja ini, bagi anak-anak muda, bagi program anak-anak muda, saya percaya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan saya berterima kasih bagi Bapak Ibu Saudara dan seluruh pendulu saya, karena saya pun salah satu produk yang diselamatkan hanya karena KKR Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi sebuah relate buat saya ketika hari Kamis kemarin saya baru pulang dari Singapura, dan di sana saya berjumpa dengan seorang anak bupati dari kota Manado, dan beliau sedang belajar teologi di Singapura, dan dia bilang bahwa di Singapura sekarang banyak ajaran-ajaran yang sedang masif yang kembali berkembang di Singapura Bapak Ibu Saudara. Ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu perempuan, ajaran-ajaran yang mengatakan banyak sekali pengajaran di Singapura, dan berdiri gerejanya. Dan mungkin gak di sini, bahkan salah satu Mormon berubah nama hanya untuk bisa masuk ke Singapura Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur di Indonesia kita masih bisa beribadah dengan luar biasa, dan agama kita masih terlindungi oleh Bhinneka Tunggal Ika dan oleh Pancasila dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Dan di sana juga dia bilang sama saya, dan kalau kamu mau jadi youth pastor, terbuka lebar di Singapura. Rupanya ada beberapa gereja di Singapura tidak punya youth pastor, tidak punya pendeta muda, bahkan dia rela, dia bilang tergoda sih Bapak Ibu Saudara. Dia bilang ya gajinya kira-kira $5.000 Singapura. $1.000 Singapura. Buat saya kurangin lumayan juga ya gitu kan. Dan bahkan ada gereja Korea, dia bilang ada yang Korea lebih gede lagi Daniel, kira-kira sekitar 15.000, 20.000. Terus saya bilang oke, apa bisa sih, kamu masih muda kayaknya. Bisa kamu di sana, tapi kamu harus belajar bahasa Korea. Saya cuma bisa sarangeo sama opa. Sama kencana itu aja Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya saya mengurungkan niat saya, dan saya sedang membuka offering gitu. Dia bilang, oh kalau kamu mau nanti ada juga gereja di Jepang. Oke, kebetulan sekitar minggu depan saya akan berangkat ke Jepang. Dia bilang nanti kamu di sana juga, dia juga nyari youth pastor. Saya langsung bilang tantangan berat, tapi ketika saya diam diri saya teringat muka Bapak Gembala Bapak Ibu Saudara. Bapak nggak bilang jangan kemana-mana Daniel gitu kan. Udah pulang ke rumah. Dan tapi cerita dari ini saya menangkap satu hal Bapak Ibu Saudara, bahwa anak-anak muda di luar negeri pun sedang di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur kemarin ada 170 anak-anak muda datang ke tempat ini. Mungkin Bapak Ibu ngomong apa kegunaannya buat gereja kita. Kan mereka nggak bergereja di tempat kita. Tapi satu hal yang saya dapat, paling tidak gereja kita menjadi berkat dan berdampak buat mereka semua Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu yang lebih penting Bapak Ibu Saudara? Dan hari ini saya akan masuk dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya beri judul namanya kebahagiaan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ketika bilang kebahagiaan dalam hidup, setiap orang saya percaya pasti ingin bahagia hidupnya. Tidak ada yang tidak mau bahagia. Setiap orang pasti ingin bahagia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika bicara topik kebahagiaan, saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara main ke toko buku, banyak penulis-penulis yang mengupas tentang kebahagiaan. Ada motivator-motivator terkenal tentang 7 cara hidup bahagia, 10 cara hidup bahagia, dan lain-lain, bahkan jadi bestseller. Dan dunia pasti menawarkan sejuta cara untuk bahagia. Namun saya pastikan apa yang mereka ajarkan banyak sekali yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang mereka ajarkan banyak sekali yang tentunya juga kalau Bapak Ibu belajar akan bertentangan dengan firman Tuhan. Karena cara-cara dunia berbeda dengan cara orang percaya Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, slide saya yang berikutnya berkata, next. Apakah Anda bahagia dalam hidup ini? Ngangguk-ngangguk aja, gak usah dijawab, takutnya ada suami, ada istri di sebelahnya kan. Kamu gak bahagia selama ini?
perasaan aku udah beliin kamu Michael Kors deh. Atau suami-suami mungkin gak bagi, cukup ngangguk aja. Tapi ngangguknya pelan-pelan aja Bapak Ibu, soalnya pulang dari tempat ini saya menjaga keutuhan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu bahagia di dalam hidup ini? Jika ya, kenapa? Jawab dalam hati. Jika tidak, kenapa? Jawablah di dalam hati. Dan di next slide saya ngomong, apa yang membuat kita bahagia hari ini Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, saya teringat ada sepasang suami istri Bapak Ibu Saudara. Sang suami bekerja di salah satu perusahaan dan di perusahaan yang itu dia bekerja dengan begitu rajin, tetapi di dalam dunia kerja kita tahu bahwa kita punya pemimpin atau kita dapat push tekanan yang begitu berat Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya bertanya Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu bapak-bapak yang ada di tempat ini punya foto istri di dompetnya? Masih adakah yang punya foto istri di dompetnya? Hah? Udah handphone sekarang ya. Haleluya. Boleh deh ya karena lebih relevan. Di handphone ada wallpaper atau di hide? Hah? Berat itu jawabannya ya. Bapak Ibu Saudara, biasanya fotonya banyak foto anak nih. Nah, ketika si bapak sedang tertekan di dalam pekerjaannya, dia mulai membuka handphonenya biar relate. Dia buka handphonenya, dia melihat foto istrinya. Dan dia kembali semangat bekerja. Lambat laun dia bekerja dengan rajin, sangat luar biasa. Ketika ada masalah, ditekan sama bosnya, goalsnya tidak mencapai titik. Dia kembali melihat handphone yang ngelihat foto istrinya. Lalu teman kerjanya si Alyong ada ngomong gini, lo orang sayang banget lah sama istrinya ya. Ngelihat handphone yuk langsung semangat kerja gitu. Bapak Ibu Saudara, si Alyong pikir, wah Bapak Matthew ini rajin sekali ke gereja nih. Pasti dia sayang banget sama istrinya, ketika ada masalah dia ngelihat foto istrinya. Lalu Bapak Matthew menjawab dengan jawaban berdeklarasi dengan luar biasa, dia jawab gini. Ketika ada masalah datang, saya ngelihat foto istrinya dan saya melihat bahwa masalah yang sesungguhnya adalah dia dan rupanya apa yang terjadi tidak ada apa-apanya. Haleluya. Saya percaya nggak ada di GBI Sungai Yordan. Ini nggak di sini. Rupanya si Bapak Matthew ngelihat foto istrinya, dia pikir, oh di rumah masalah saya lebih berat. Gak apa-apa, bos gak masalah. Makanya dia kembali semangat lagi. Haleluya, saya percaya ketika suami lihat istri itu bukan karena masalah, tapi karena kangen sama istrinya di rumah, amin. Iya, curiga saya nggak ada yang amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini banyak sekali kita mengenal namanya berhala-berhala dunia. Next slide. Di next slide saya menunjukkan bahwa banyak orang mencari cara untuk bahagia dengan cara mengisi hatinya dengan keluarga, dengan uang, dengan kesuksesan, dengan power, approval, comfort, dengan hal-hal lain. Tidak ada yang salah ketika saudara hidup diberkati di dalam dunia ini. Tidak ada yang salah kalau Bapak Ibu Saudara jadi CEO, jadi orang yang luar biasa di dalam dunia ini. Tetapi tahukah kita bahwa sesungguhnya hal yang berbau dunia ini terkadang bisa menggantikan Tuhan di hidup kita. Terkadang menjadi berhala kecil di dalam hidup kita yang kita berpikir untuk bahagia saya harus punya ini dan itu. Makanya di belakangan ini muncul sebuah tren yang menamakan doom spending, Bapak Ibu. Doom spending adalah ketika seseorang khawatir dia sedang depresi, cara dia untuk mengatasi depresinya dengan belanja. OJK juga mencatat bagaimana pay later dan lain-lain mencapai tingkat yang tinggi di Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Jadi seseorang belanja dengan begitu masifnya untuk mengatasi daripada saya stres, saya belanja aja dengan kedok. Ini untuk membahagiakan diri saya. Rupanya kebahagiaan yang berbau seperti ini bukanlah kebahagiaan yang benar Bapak Ibu Saudara. Next slide. Bapak Ibu Saudara, saya mencatat bahwa di tahun 2023 kejadian angka bunuh diri di Indonesia menjadi angka yang cukup banyak di 1226. Ini 2023. Di 2024 kita juga melihat kemarin ada kejadian ketika seorang bapak menggantung dirinya hanya karena dia melihat uang SPP sekolah mahal. Anak-anak muda uang sekolah mahal, amin? Gak ada yang amin. Bapak Ibu uang sekolah mahal, amin? Ya makanya
aminnya teriak banget tuh. Makanya anak-anak muda yang sekolah bener-bener lah sungguh-sungguh sekolah. Karena ketika seorang bapak ngelihat uang sekolah yang begitu mahal, dia tidak bisa membayar, dia gantung diri. Ini baru terjadi beritanya sekitar sebulan yang lalu Bapak Ibu Saudara. Dan saya mencatat juga next dari WHO, dikatakan 700.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Satu setiap 40 detik seseorang di suatu tempat di dunia ini melakukan bunuh diri. Ini info dari WHO, saya kasih keterangannya. Di tahun 28 Agustus tahun 2023 Bapak Ibu Saudara. Dan yang terbaru adalah Bapak Ibu Saudara ketika seorang personel One Direction. Tahu? Saya sejujurnya telat sih saudara tahu. Saya nggak tahu ini siapa gitu kan ya. Karena saya taunya kalau ngomong Linkin Park saya tahu gitu kan. Kalau ngomong ini One Direction saya nggak ngikutin Bapak Ibu Saudara. Saya nggak suka boyband kayak gitu. Saya hafalnya taunya Raphael Smash Bapak Ibu. Sama aja ya. Personel One Direction bunuh diri, katanya bahkan saya ketika baca dia bunuh diri bahkan di satu hotel Bapak Ibu Saudara, padahal postingnya masih baik-baik aja tapi tiba-tiba dia bunuh diri. Dan disinyalir katanya dia bunuh diri karena kesehatan mentalnya Bapak Ibu Saudara. Dan kesehatan mental next menjadi sebuah masalah yang memicu yang adanya masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan adalah lahir dari yang namanya kesehatan mental. Kita belajar bahwa kanker juga adalah penyakit yang luar biasa, yang bisa membunuh orang, jantung pun sama, tetapi bukan cuma jantung, bukan cuma kanker sekarang, bukan cuma COVID, tapi angka tertingginya sampai 44% adalah bicara tentang kesehatan mental Bapak Ibu. Jadi saya boleh katakan bahwa kesehatan mental bukan hanya dialami oleh anak-anak muda, tapi kesehatan mental juga dialami oleh orang-orang dewasa. Kesehatan mental juga mempengaruhi setiap kita sehingga Bapak Ibu Saudara, kesehatan mental ini akan mempengaruhi sikap dan pribadi kita dalam menjalani hidup ini. Karena itu saya mencatat di dalam slide saya adalah kebahagiaan yang sejati kita datang dari Yesus. Amin. Bilang sama-sama kebahagiaan yang sejati kita datang dari Yesus. Dan semuanya dimulai dari dalam diri kita. Dan hari ini semuanya bukan berbicara hanya tentang kita, tetapi bagaimana relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Dan semuanya dimulai dari diri kita. Karena itu ada sebuah quotes yang saya dapatkan next dari paman saya Bapak Ibu Saudara. John Maxwell bilang gini, sikap adalah pembuat perbedaan. Sikap bukan segalanya, tapi sikap adalah satu-satunya yang bisa membuat perbedaan dalam hidupmu. Sikap membuat perbedaan, tapi sikap bukan segalanya. Tapi sikap adalah satu-satunya yang bisa membuat perbedaan dalam hidupmu. Kalau kita kenal, responmu akan menentukan bagaimana cara engkau hidup Bapak Ibu Saudara. Dan quotes ini saya dapat justru ketika Pak Gembala sedang memberikan sebuah pengajaran tentang sukses beyond Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang Beyond Sukses, maaf. Beyond Sukses saat ini sedang diajarkan bagi tim gembala dan juga full timer dan juga next leader Bapak Ibu. Dan nanti mungkin dari ajaran ini akan sampai ke Bapak Ibu Saudara. Dan di hari ini kita akan belajar bagaimana gereja kita sedang mencoba mengequipment diri kita untuk melawan yang namanya aliran-aliran masif-masif dunia yang berusaha untuk merusak kepercayaan kita dan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam tema kita, bagaimana cara kita memulai hidup bahagia dalam Kristus. Poin yang pertama saya mencatat adalah menerima diri kita atau self-acceptance. Yang pertama firman Tuhan berkata di dalam Efesus 2 ayat 10. Bapak Ibu Saudara kelihat di slide, oke kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 10 pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk bahagia yang pertama bagaimana kita belajar untuk tahu dan menerima diri kita. Ada kekurangan, ada kelebihan yang pastinya kita juga berusaha untuk memperbaiki kekurangan untuk menjadi lebih baik. Tapi jangan lupa bahwa nilai diri kita perlu kita pegang dengan erat Bapak Ibu Saudara. Menghargai diri kita bukanlah dilihat dari apa yang kita punya, bukan dimulai dari perbuatan kita mungkin kita selalu berhasil di dalam pekerjaan, bukan. Nilai dirimu baik bukan karena engkau sukses selalu di dalam hidupmu, nilaimu buruk bukan karena engkau selalu gagal dalam hidupmu, bukan. Tapi nilai hidupmu ditentukan karena kita ini buatan Allah.
Kita hidup, boleh next, kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan dalam hidup ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Kejadian 1 ayat 27 ngomong, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah salam demut imago Dei. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia berkata jadilah terang, jadilah gelap, jadilah ini dan itu. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, kembali saya ingin merimain Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang baiklah kita menciptakan, dan Tuhan rela mengotori tangannya untuk membuat kita dari debu dan tanah. Itu yang membuat kita spesial dan berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Dan hal ini ketika Bapak Ibu Saudara tidak memegang penting bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Engkau nilaimu ditentukan bukan karena nilai dunia, tidak heran ketika engkau gagal. Tidak heran ketika engkau kecewa, kau mulai mempertanyakan siapa saya di mata Tuhan. Ketika kita dengar firman ini mungkin kita bisa yes, oh saya udah dengar. Oh saya tahu kok. Tetapi ketika kita hidup di dalam dunia, seringkali kita lupa siapa kita. Kita nggak bisa nerima kekurangan diri kita. Kita selalu menilai diri kita mungkin terkadang dari insecure. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mulai membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Kita mulai membandingkan istri kita dengan orang lain. Dan itu juga menjadi masalah yang begitu berat di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Pentingnya kita menerima dirimu. Dengan kata lain, berdamai dengan dirimu Bapak Ibu. Sudahkah kita berdamai dengan dirimu? Ada orang punya uang banyak. Mungkin dia pikir, oh tenang aja, aman-aman aja. Ada orang juga yang berkekurangan, dia berpikir hidup saya menderita. Nilai hidup kita bukan ditentukan dengan standar nilai dunia. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau berhasil sekalipun hari ini, ketika badai terjadi dalam hidupmu, ingatlah bahwa Tuhanlah yang memberkatimu sehingga engkau menjadi berhasil hari ini. Ketika ada badai datang dan ketika kau sedang terjatuh, tahukah engkau bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sanggup menolongmu kembali. Tuhan sanggup mengangkatmu kembali. Ketika kau berputus asa, ketika keluargamu di satu posisi yang tidak enak, ingatlah bahwa engkau ada dengan suatu tujuan Bapak Ibu Saudara. Yaitu melakukan pekerjaan Allah dalam dunia ini. Kalau kita ikut dengan nilai dunia, kita akan merasa kita orang yang gagal. Karena rupanya di atas langit masih ada langit. Kita pikir kita orang yang kaya, rupanya masih ada orang yang lebih kaya daripada kita. Kita pikir kita orang yang paling melarat, rupanya masih ada orang yang paling melarat dalam dunia ini. Dan yang paling melarat adalah orang yang sudah melarat, tapi tidak punya Yesus di dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang perlu kau rubah dari dalam hati ini, fisik ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini ada yang banyak yang terjadi apa? Mau operasi hidung, biar hidungnya kayak Lisa Blackpink mungkin. Atau saya mau operasi muka biar kayak Hyun Bin. Kurusin badan kan sekarang masih kayak Kim Jong Un Bapak Ibu. Jadi saya perlu berubah dikit kan jadi Hyun Bin mungkin. Atau saya harus berubah, nggak perlu berubah Bapak Ibu Saudara, berubah secara fisik ya. Kalau perbuatan hidup harus berubah. Menerima diri bukan gini, oh saya emang orangnya emosian. Sekali emosi tetaplah emosi. Kata firman Tuhan terima diri, bukan gitu Bapak Ibu Saudara. Menerima diri ini artinya kalau hal yang buruk kau berubah, tetapi nilaimu nggak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Sekali kita anak Yesus, kita adalah anak Yesus. Gak ada yang berubah. Saya suka bilang sama anak-anak muda, makanya kalau anak Yesus, kalau jalan ke tempat gelap, gak perlu ngomong, misi-misi anak babi numpang kencing, anak babi numpang lewat. Gak perlu ngomong gitu Bapak Ibu Saudara. Karena saya anak Yesus, saya bilang sama anak-anak muda, jangan takut. Bahkan Bapak Ibu Saudara hari ini, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak Allah. Kita anak Yesus Bapak Ibu Saudara. Artinya kita hidup dengan nilai Kristus di dalam hidup kita. Gak sampai situ, karena kita hidup dalam nilai Kristus makanya ada slide-slide berikut ya. Next slide. Untuk bahagia perlu kita namanya hidup penuh. Curiga saya ngomong kasih. Yang kasih hidup penuh. Yang kedua penuh. Kasih sih gampang. Kasih. Kalau di gereja, kasih pasti lemah lembut, ya kan? Sebelahnya ada pengerja mungkin gak pernah salaman. Kasih.
Apa lagu? Ku kasihi kau dengan kasih. Ke Daniel, kalau Daniel Amran, Tuhan senyum kan. Kalau Daniel Amran murah senyum. Ku kasih, ngeliat WL si Daniel, sombong banget dia mah. Hidup di dalam kasih Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ketika kita menjadi anak Allah, ketahuilah untuk bahagia Bapak Ibu Saudara. Perlu kita hidup penuh kasih dan saling memaafkan. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4. Bapak Ibu Saudara boleh saya minta bantuan untuk baca di ayat 31, nanti saya ayat 32. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. 1, 2, 3 Bapak Ibu Saudara silakan. Kegeraman, kemarahan, dan fitnah hendaklah. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara, saya mencatat bahwa konflik kita semua hidup tidak pernah lepas dari yang namanya konflik. Bahkan selalu ada perkataan mengatakan konflik timbul paling besar adalah dari orang terdekat kita. Bahkan ada sebuah pemahaman di dunia CS, di dunia kriminal di Amerika, kalau istrinya meninggal, istrinya mati, pasti sangkut paut pertama yang diselidiki adalah suaminya. Always husband yang dicek pertama, terbalik juga always wife ya yang dicek pertama. Karena rupanya konflik paling banyak terjadi di dalam hidup setiap kita yang lahir dari orang-orang terdekat kita. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin orang-orang yang yang katanya hopeng sama kita. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara bahwa hidup penuh dengan konflik. Tetapi selain saya mengatakan juga saya mencatat bahwa kebutuhan yang utama bagi manusia adalah hidup dimaafkan dan memaafkan. Kenapa ini menjadi perlu tuh Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita gak bisa memaafkan orang lain, itu akan menjadi penyakit yang begitu dalam di dalam hidup kita. Bahkan ketika kau tidak bisa memaafkan dirimu sendiri, itu akan membuat engkau terjebak di dalam neraka dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kau gak bisa memaafkan diri kamu dengan segala kegagalan yang pernah kamu lakukan, itu akan membuat kita tidak akan pernah bisa maju dalam hidup ini. Bahkan dalam kehidupan kekristenanmu. Tidak heran kalau ditanya mau gak pelayanan. Oh nanti dulu, tunggu saya suci dulu. Tunggu saya kudus dulu. Tapi kalau kau tidak pernah masuk ke gereja, kau tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, tidak mungkin kita bisa kudus Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya mencatat perlunya setiap kita belajar hari ini untuk bahagia, maafkanlah dirimu juga. Belajar memaafkan dirimu dengan segala juga kegagalan yang kamu lakukan. Maka saya suka ngomong bahwa kalau Tuhan belum kasih titik, jangan pernah kasih titik dalam hidupmu. Artinya kalau hidup kita masih koma hari ini, mungkin kamu gagal di berbagai macam hal, tapi masih koma, jangan kasih titik Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Ketika hari ini kau kehilangan orang terdekatmu, kau kecewa dengan orang terdekatmu, jangan menyimpan kebencian. Jangan menyimpan yang namanya dendam. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita ketika ada seorang pasangan suami istri sedang berjalan di sebuah padang gurun Bapak Ibu Saudara. Dia berjalan di sebuah padang gurun, saat itu suaminya begitu kesal dan lalu marah sama istrinya. Dia marah sama istrinya, dia mulai berteriak sama istrinya, dia mulai ngomong kata kasar kepada istrinya. Yang dilakukan oleh seorang istri begini. Dia tulis di atas sebuah pasir Bapak Ibu. Dia ngomong, hari ini suamiku menyakitiku dengan kata-kata kasar. Dia langsung ngomong, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Saya baru dengar lagu ini kemarin Bapak Ibu Saudara, rupanya saya gak tahu lagu ini. Jadi saya dengar dari hamba-hamba Tuhan yang usia di atas saya gitu. Saya gak kenal lagu ini Bapak Ibu Saudara. Lalu dia mulai tulis di dalam pasir Bapak Ibu Saudara. Dan dia mulai berjalan lagi. Ketika dia sedang berjalan lagi, dia sampai di sebuah oasis Bapak Ibu Saudara. Ketika sampai di oasis, istrinya ngomong gini, Pih aku mau berenang. Lalu suami bilang, ya sok atuh berenang. Dia orang Sunda rupanya, sok atuh berenang atuh. Dia berenang lah, dia mulai berenang, dia gak bisa, rupanya dia berenang terlalu dia gak bisa, mungkin kelelahan, dia hampir tenggelam ketika berenang. Dan suaminya menolong istrinya. Apa yang dilakukan sang suami? Apa yang dilakukan sang istri? Dia kembali menulis, tetapi dia menulis di sebuah batu. Dia bilang gini, hari ini
suamiku menyelamatkan aku. Lalu sang suami bingung, dia ngomong gini, "Mi, kenapa sih? Yang pertama kamu tulis di pasir, yang kedua kamu tulis di batu. Kenapa?" Dia bilang gini, "Untuk segala sesuatu yang menyakiti hatiku, aku tulis di atas pasir. Biar ketika angin datang, tulisan itu terhapus. Untuk segala kebaikan yang kamu lakukan, aku tulis di sebuah batu. Ketika angin datang, tulisan itu akan tetap di hatiku. Untuk segala sesuatu yang menyakiti hatimu Bapak Ibu Saudara, tuliskanlah di atas pasir. Dan biarlah itu terhapus. Tapi sesuatu yang orang yang mungkin yang tadinya menyakitimu melakukan hal baik, tuliskannya di sebuah batu. Karena kita berpotensi juga bisa menyakiti orang lain Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mulai tahu orang juga menyakiti kita, jangan selalu diambil hati, mulai belajar memaafkan. Oh, saya memaafkan kok, tapi saya malas ngelihat dia. Itu belum memaafkan. Oh, saya memaafkan kok, tapi saya mau pindah komsel. Saya gak mau satu komsel sama dia. Ngeliat mukanya aja udah amit-amit deh. Amit-amit, dia ketok meja, kasir meja dia ketok-ketok. Pindah komsel ke komselnya Kofem. Gitu kan. Ngasal lagi, pindah komsel ke komselnya Berni. Maaf Bapak Ibu, itu anak-anak muda Bapak Ibu, salah tempat, pindah lagi ke komsel. Oke, pindah ke komsel yang lain deh. Dari komsel dari Green Lake, pindah ke Tebet, pindah lagi ke Roxy, pindah lagi masalah ke Kelapa Gading. Terakhir pindah ke Palestina Bapak Ibu Saudara. Belum ada GB Sungai Yordan di sana, ikut perang aja mendingan. Dia pindah-pindah, kenapa gak bisa memaafkan hidupnya? Karena di gereja semua orang berpotensi bisa. Coba jawab jujur ya, ketemu di depan asyir gitu. Mungkin kita asyirnya sama yang lain shalom. Kalau kita kadang shalom. Atau lagi jalan nih, mungkin nih lagi jalan pendetanya nih kan. Siapapun lagi jalan, pengerja. Yang depan oh shalom, yang belakang gak di shalom. Memang pengerja. Hanya yang kaya-kaya aja yang dipandang. Yang di sini enggak boro-boro. Kalau kunjungan hanya yang rumah sakitnya Siloam aja. Kalau yang RSUD, boro datang. Salah kan? Padahal belum tentu kayak gitu. Rupanya dia bilang, kemarin tuh si Daniel tuh. Apa? Ketemu di mall. Dia gak bisa ngelihat. Bapak Ibu gak tahu rupanya saya gak pakai kacamata. Gak bisa ngelihat Bapak Ibu di situ. Iya kan? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita cepat berasumsi kan. Iya kan? Pindah gereja aja. Sungai Yordan. Apa itu? Gak shalom-shalom kalau ketemu. Padahal mungkin dia gak ngelihat. Selalu banyak potensi. Kalau hati kita gak benar, ngelihat sesuatu, respon kita pasti cenderung tidak benar. Makanya ayo bertumbuh sama-sama. Saya percaya komsel di Sungai Yordan luar biasa, amin. Amin. Dan perlu bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Nah kenapa perlunya kita mengampuni diri dan juga memaafkan? Next. Bahkan dunia pun tahu Bapak Ibu Saudara. Next slide, oke. Bahwa memaafkan itu lebih banyak fungsinya, benar ya? Bisa nurunin tekanan darah, kualitas tidur. Bahkan kita tahu kalau orang menyimpan dendam, dia cenderung lebih gampang sakit. Karena ketika dia bahagia ada sebuah endorfin yang keluar dari mulutnya, ada hidupnya. Sehingga membuat dia akan berbahagia. Akan membuat hidupnya lebih baik. Tapi ketika dia lagi nyimpan dendam, jangan harap engkau akan sehat. Kau cenderung apa? Cenderung sakit. Makanya suka ada yang ngomong kan, mungkin kalau ada penyakit ini cobalah memaafkan. Itu begitu hal yang menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau tahu hal ini gak baik, jangan simpan hal ini dalam dirimu. Next. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, karena sudah 11:17 saya melihat kanan kiri udah mulai goyang, kanan kiri kadang ini goyang-goyang gitu ya Bapak Ibu Saudara. Karena kembali bakmi mie ayam Yabes lagi menunggu di depan. Lalu berikutnya yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk bahagia? Berhenti hidup dalam kekhawatiran. Firman Tuhan ngomong gini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk hidup orang percaya, bukan hidup di masa lalu. Hidup orang percaya bukan hidup juga di masa depan. Karena kita belum tahu hari yang akan datang. Tapi hidup orang percaya hidup di masa kini. Hari ini Bapak Ibu Saudara banyak dari kita udah overthinking. Aduh kayaknya belum tahu nih besok gimana bayar tender, bayar yang lain. Udah mulai stres, mulai cari, oh ya jalan keluar opsinya gak datang ke Tuhan. Langsung cari ke orang, siapa ya, yuk bisa tolong saya gak, yuk bisa tolong saya gak. Dan akhirnya ketika mereka gak bisa tolong kita jadi kecewa. Padahal Bapak Ibu Saudara ketika ada masalah datang lebih baik kita mulai diam di dalam Tuhan.
Dan mulai berdoa dan percaya sama Tuhan. Karena hidup dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ngomong, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah hidup berapa belas tahun, puluh tahun di tempat dunia ini. Tapi saya percaya kalau dulu Tuhan tolong, masa depan Tuhan gak tolong Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu Tuhan tolong, masa hari ini Tuhan gak tolong. Jadi buat apa kita khawatir? Ketika mulai ada khawatir, mulai tanamkan dalam diri saya anak Tuhan, saya percaya rancangan Tuhan. Bahkan Roma 8 ayat 28 bahwa segala sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Khawatir ini menjadi hal yang penyakit yang paling membunuh karena manusia sering sekali overthinking dalam hidup ini. Belum perang kita udah nyerah dulu. Kita udah ngomong mustahil. Kita tahu gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi belum melangkah. Bukankah Tuhan yang memberikan kita kemampuan Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan bilang ini rancangan, ini hidupmu, jalani hidupmu dan percaya Tuhan akan menjaga hidupmu. Katakan amin. Amin. Jangan menyerah, jangan khawatir dalam hidup ini. Jadi mulailah belajar untuk jangan khawatir. Karena ketika kau khawatir kau gak bisa bahagia. Ketika kau khawatir kau gak bisa bersyukur akan apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kau khawatir kata dokter umur saya tinggal 3 bulan lagi. Maka yang terjadi umurmu 3 bulan lagi. Kenapa? Kamu mau khawatir. Khawatir 3 bulan lagi saya mati, 3 bulan lagi saya mati. Dan mati 3 bulan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, pentingnya banyak orang yang hidup dengan rasa cemas. Dan akhirnya dia meninggalkan rasa cemas. Dia mati dan mengakhiri hidupnya dengan rasa cemas Bapak Ibu Saudara. Dan ia gak bisa menikmati kehidupan. Dan dia mulai melupakan arti kebahagiaan. Bukankah hari ini saya percaya. Kalau saat ini mungkin dompet kita sedang tipis Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita masih bisa bernafas itu karena kebaikan Tuhan. Mungkin kita hari ini punya uang yang banyak. Kita punya segala sesuatunya bukannya ketika bisa tidur dengan nyenyak itu karena berkat Tuhan. Karena banyak orang yang punya berkat uang banyak tapi gak bisa tidur nyenyak. Banyak orang yang mencari segala sesuatu dalam dunia ini dia berharap memang segala sesuatu dalam dunia butuh uang. Ya, gak mungkin isi bensin dalam nama Yesus. Pertalite penuh. Oh haleluya. Oh Tuhan Yesus. Ada bilang bayar ketika makan di supermarket di Hadilo. Dia ngomong sudah dibayar di atas kayu salib. Lunas terbayar. Dilaporin ke polisi Bapak Ibu Saudara. Paling gak cuci piring lah. Iya kan Bapak Ibu Saudara. Gak kayak gitu kan konsepnya. Tetapi uang bukan segalanya yang menjadi tujuan kita yang akhirnya memenuhi hidup kita dengan takut. Aduh gak ada uang. Dan akhirnya membuat kita gak bisa bersyukur. Dan yang terakhir adalah saya katakan bagaimana hidup penuh dengan bermurah hati juga menjadi hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ngomong gini, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Maaf ada beberapa tipe di tempat itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ketika engkau mulai gak khawatir juga jangan lupa hidup dengan bermurah hati. Kenapa? Kita perlu hidup bermurah hati. Karena bermurah hati akan membuat kita tidak terikat akan sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Ketika kau genggam hartamu segini hebatnya. Sampai mati pun kau harus masukin harta bendamu ke kuburan. Ke peti mati. Kasihan yang angkat Bapak Ibu Saudara. Berat banget. Karena ketika kau mulai gak bisa bermurah hati. Atau bahasa Ibraninya kopet bin pelit. Kau lagi memegang hartamu dengan demikian rupa Bapak Ibu Saudara. Bermurah hati menjadi bentuk sebagai orang percaya hidup. Karena hari ini kalau engkau diberkati, ada berkat orang lain. Yang Tuhan ingin kau menyalurkan berkat untuk orang lain Bapak Ibu Saudara. Gunanya apa? Karena kita gak mau membawa harta kita sampai mati Bapak Ibu Saudara. Saya pernah cerita. Punya uang banyak, harta banyak Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Tetapi dia gak bisa makan banyak, kenapa? Karena dia hidupnya sakit Bapak Ibu Saudara. Rupanya saya menyadari bahwa hal dalam dunia gak bisa membeli kesehatan. Dan karena apa yang kau punya itu malah berbagi bagi banyak orang Bapak Ibu Saudara. Amin. Bermurah hati kepada semua orang. Bermurah hatilah ketika apa yang kau punya mungkin di dalam kekuranganmu, sekalipun kau melihat orang yang berkekurangan. Percayalah ketika kau bermurah hati. Tuhan pasti memberkati hidupmu kok. Tapi jangan dibalik ya, kau melakukan ini supaya diberkati, kau sudah diberkati Tuhan. Karena itu berkat yang Tuhan kasih, salurkan berkat. Kenapa? Biar kau tidak terikat akan berkat ini. Kemarin di Depok saya bilang, setinggi-tingginya kau sekolah,
Sampai mungkin nama saya Profesor Dr. Daniel Darmawan STH MPD Kabulator bocor. Ketika saya mati, title saya hanya sampai di batu nisan. Saya nggak bawa ijazah saya. Bahkan saya bilang jangan masukin Alkitab ke dalam peti mati saya. Kalaupun mau dimasukin, jangan lupa kasih senter. Gak bisa baca gelap saudara, jadi pakai senter kan gelap. Jangan masukin handphone saya takut saya malam-malam WA Bernie. Bernie gimana Holy Party 4.0? Bernie takut loh, bukan Daniel udah gak ada gitu. Jadi Bernie itu sekalian gue ngomong tahun depan lu lagi ya ketuanya. Dia enggak gitu. Bapak Ibu Saudara, bermurah hati menjadi hal yang penting. Karena dengan kita bermurah hati kita tidak melekat. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar yang terakhir, bersyukur. Next slide. Mengucap syukur akan membuat kita sadar bahwa Allah menyertai kehidupan kita. Karena hari ini apa yang kau jalani hari ini, bersyukurlah hari ini. Lihat kanan kiri, lihat istrinya, lihat masih utuh semuanya, puji nama Tuhan, hidungnya masih satu, kupingnya masih dua, amin. Artinya kau mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur sama apa? Ya hal-hal yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Walaupun dulu istrimu masih 35, sekarang pinggangnya 45 Bapak Ibu Saudara. Ya, atau masih ngomong, mah dulu kayaknya waktu dipakai patung itu lebih cocok sama mama deh. Kalau sekarang kayaknya gak cocok deh, pakai karung beras goni aja mah biar lebih cocok gitu ya. Ya suami-suami mulai senyum-senyum. Istri-istri diet ya, suami-suami juga diet, saya juga diet. Oke Bapak Ibu Saudara, jadi perlunya kita mengucap syukur dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Karena yang terakhir saya catat, di dalam, saya undang pemain musik. Saya catat bahwa dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun, bahkan oleh seisi dunia. Karena ruang itu adalah milik Yesus. Hari ini untuk bahagia, saya mau katakan, dimulai dalam dirimu. Yesus cukup di dalam dirimu. Apa yang kau punya, itulah berkat yang Tuhan kasih. Karena terakhir saya catat bahwa hanya di dalam Kristus kau akan menemukan kepuasan dan menghargai hal-hal sederhana di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Hal yang bikin orang gak bisa bahagia itu apa sih? Dia mulai ngelihat orang lain lebih baik daripada diri ini ya kan. Dia gak bisa bersyukur sama diri dia. Hal yang bikin orang gak bahagia itu apa sih? Dia mulai ngelihat bandingin orang lain kok lebih sukses ya. Padahal sama-sama ke gereja, minta kortgi. Padahal sama-sama ke gereja, tapi kok saya belum diberkati ya. Kayak saya belum sampai ke titik itu ya. Saya mau katakan berkatmu. Berkat orang lain, berkat orang lain. Berkatmu berbeda dengan orang lain. Porsinya beda Bapak Ibu Saudara. Porsi Bapak Ibu dengar firman ini saya percaya berbeda. Porsi kita berbeda. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang kita tahu, tidak ada yang bisa memisahkan dari kita dari kasih Kristus. Satu hal yang saya tahu bahwa apa yang ada dalam dunia ini gak akan pernah bisa bikin kau bahagia. Yang bikin kau bahagia adalah ketika kau mengisi hatimu dengan Yesus. Menyadari engkau adalah anak-anak Allah. Menyadari bahwa hidup dengan penuh ucapan syukur. Menyadari bahwa engkau hiduplah memaafkan dan saling dalam kasih. Dan hiduplah bermurah hati akan apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Bilang sama kanan kirimu, kita orang paling bahagia dalam hidup ini. Yes. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Hanya Tuhan yang menerima hidup kita. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya di dalam hidup ini. Dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, dunia melihat apa yang kau punya, dunia menilai kau dengan standar dunia, tapi Tuhan tetap memandang kita. Gak ada yang lebih rendah di tempat ini, semuanya sama di mata Tuhan. Sampai jauh ke dalam hati kita, Tuhan tahu hidupmu saudara. Hatiku, katakan Tuhan inilah, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hati jauh melebihi semu yang terdekat sekalipun.
yang terdekat sekalipun Tuhan. Oh, mau Kau menjaga. Biar Tuhan menjaga hati kami hari ini, supaya kehidupan memancar senantiasa, Sekali lagi katakan sama-sama, Tuhan ini. Sambil kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan siang hari ini. Hanya Tuhan yang tahu hari ini dan mengenal setiap kita hari ini. Hatiku jauh melebihi semu yang terdekat. Biar Tuhan menaruh firman-Nya di dalam hati setiap kami siang hari ini. Tuhan ini layak ku mau Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari ini. Tapi satu yang saya tahu, ketika saya menyampaikan firman ini, Tuhan begitu mendorong saya untuk mengingatkan tentang siapa kita di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apa Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan di dalam hidupmu. Mungkin secara ekonomi, mungkin hari ini kau baik-baik saja. Saya nggak tahu apa yang sedang kita alami hari ini Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh harta, dunia, dan nilai-nilai dunia ini Bapak Ibu Saudara. Jika kau datang ke dalam gereja ini, ke tempat ini, kau ngomong, Tuhan, Kau yang mengenal hatiku hari ini, ada dendam, ada kebencian hati ini. Kalau itu kamu Bapak Ibu Saudara, jika kau tidak keberatan, boleh taruh tangan kirimu di atas hatimu dan kau mengangkat tangan, gak usah lihat kanan kirimu, karena hari ini pribadi lepas pribadi yang berjumpa dengan Tuhan. Kalau kau dengar firman Tuhan ini, kau ngomong, Tuhan, aku begitu terikat dengan hal-hal dunia ini, aku sulit bisa memberi, aku sulit bisa melepaskan. Pada firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk tahu bahwa kami gak boleh terikat akan dunia ini. Jika itu kamu, Bapak Ibu Saudara, boleh taruh tangan kirimu di atas hatimu dan angkat tanganmu. Jika kau dengar firman ini, kau ngomong, Tuhan terima kasih. Hari ini aku belajar sesuatu. Aku mau diubah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berharga di mata Tuhan. Kalau itu engkau Bapak Ibu Saudara, boleh taruh tangan kirimu di atas hatimu dan angkat tangan kananmu tinggi di hadapan Tuhan. Dan saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara hari ini yang mengangkat tangan dan menaruh tangan hati. Kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara, orang tuaku di tempat ini, siapapun mereka di tempat ini Tuhan. Tuhan, Kau yang mengenal hati mereka, berikanlah kekuatan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan indah di dalam hidup Bapak Ibu Saudara di tempat ini, bahkan kami anak-anak muda di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap berjemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan berikan mereka kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan di dalam pergumulan hidup mereka. Biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang turun tangan menolong setiap umat-umat di tempat ini. Berikan kami kekuatan dalam melewati hari-hari ini Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebencian, ada dendam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, aku cabut kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan berikan kerendahan hati, Tuhan berikan kelembutan hati, hati yang memaafkan, kasih Kristus turun atas hati jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Boleh turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat siang hari ini Bapak. Biar firman Tuhan boleh tinggal tetap selalu di dalam hidup kami Tuhan. Mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan kamilah orang yang paling berbahagia karena kami memiliki Yesus di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Tuhan ini Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layak
memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Biar Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Daniel Darmawan dimanapun Bapak berada. Tuhan pakai lebih heran lagi dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Baik saudaraku, kita akan siapkan persembahan kita hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa buat persembahan kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan hidup kami, untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang mengingatkan hidup kami. Untuk kami Tuhan senantiasa bersyukur oleh apa yang sudah kami alami selama kami masih hidup, selama kami masih bernafas Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami mengambil kesempatan ini Tuhan untuk lebih lagi melekat kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus sebentar kami akan memberi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang terbaik kami siapkan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya saat kami memberi dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi Tuhan, berkat-Mu melimpah Tuhan buat setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Kau memberkati kehidupan kami, Kau memberkati keluarga kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memberi Tuhan yang terbaik hanya buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudaraku, di depan ada kotak-kotak yang sudah disediakan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sama-sama katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati.
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan lebih lagi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang selalu baik. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman hari ini. Oh, hari ini nggak ada pengumuman. Ya, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, agungkan Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Yang diberkati Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing,
dan melanjutkan aktivitas kita, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu. Haleluya.